Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Julianto Dwi Putra NPM 1708101008 ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai logika fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Sistem fuzzy mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1, dan logika fuzzy menunjukkan sejauh mana suatu nilai benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dan mempunyai nilai kontinu. Fuzzy dinyatakan dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran. Skema logika fuzzy. Di sini ada ilustrasi mengenai skema logika fuzzy. Yang bagian sebelah kiri adalah ruang input, di mana ruang input mempunyai variabel input menuju kotak hitam. Kemudian kotak hitam menuju kepada ruang output, di mana ruang output mempunyai variabel output. Alasan menggunakan logika fuzzy. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fuzzy sangat fleksibel. Logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Kemudian logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Kemudian terakhir, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Cara menggunakan logika fuzzy. Yang pertama, mendefinisikan objektif dan kontrol kriterianya. Yang kedua, menentukan hubungan antara input dan output serta memilih jumlah minimum variabel input pada mesin logika fuzzy. Yang ketiga, menggunakan struktur berbasis aturan logika fuzzy dan menjelaskan permasalahan kontrol ke dalam aturan if x and y dan z yang mendefinisikan respon output sistem yang diinginkan untuk kondisi input sistem yang diberikan. Yang keempat, membuat fungsi keanggotaan yang menjelaskan nilai input atau output yang digunakan di dalam rules. Yang kelima, membuat rutinitas proses awal dan akhir untuk pengimplementasian ke dalam software. Yang keenam, mencoba sistem evaluasi hasil, atur rules, dan fungsi keanggotaan. Arsitektur logika fuzzy. Pada gambar di samping ada flowchart arsitektur logika fuzzy. Yang pertama, crisp input, kemudian menuju proses fuzzification atau input membership function, kemudian menuju fuzzy input, di mana ada proses inference system atau rules evaluation, yang kemudian menuju fuzzy output, di mana ada proses defuzzification atau output membership function, dan yang terakhir menuju crisp output. Ketiga proses tersebut, yang pertama ada fuzzification atau input membership function, di mana proses konversi input-input atau masukan yang bersifat tegas atau crisp ke dalam bentuk fuzzy variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan. Proses kedua ada inference system atau rules evaluation. Sistem inferensi, proses pengkonversian input fuzzy menggunakan aturan-aturan if then menjadi output fuzzy. Proses ketiga ada defuzzification atau output membership function, di mana defuzzifikasi adalah proses konversi output fuzzy dari sistem inferensi ke dalam bentuk tegas atau crisp menggunakan fungsi keanggotaan serupa atau sebelumnya menjadi sebuah nilai. Jenis metode logika fuzzy. Terdapat 3 jenis metode logika fuzzy. Yang pertama adalah metode Tsukamoto, yang kedua metode Sugenoid, dan yang terakhir yang ketiga adalah metode Mamdani. Yang pertama, metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alpha predikat atau var strength. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot.
dengan mengimplementasikan rumus Z sama dengan alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 dikali Z2 dibagi alfa 1 ditambah alfa 2. Metode kedua ada metode Sugeno. Penalaran dengan metode Sugeno merupakan metode inferensi fuzzy untuk aturan yang direpresentasikan dalam bentuk if-then, di mana output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. Dalam metode Sugeno mempunyai beberapa orde atau dua orde, di mana yang pertama ada metode Sugeno orde 0 dengan persamaan if x1 is A1 dikurangi x2 is A2 dikurangi sampai xn is AN, di mana Z sama dengan K, dengan keterangan AI adalah himpunan fuzzy ke-1 sebagai antecedent. K adalah suatu konstanta sebagai konsekuen. Yang kedua ada metode Sugeno orde 1, mempunyai persamaan if x1 is A1 dikurangi x2 is A2 dikurangi menuju sampai xn is AN, di mana Z sama dengan P1 dikali X1 ditambah menuju sampai Pn xn plus I. Dengan keterangan AI adalah himpunan fuzzy ke-1 sebagai antecedent, PI adalah suatu konstanta ke-1, Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Yang terakhir ada metode Mamdani. Pada metode Mamdani, aplikasi fungsi implikasi menggunakan min, sedang komposisi aturan menggunakan metode max. Metode Mamdani dikenal juga dengan metode max-min. Inferensi output yang dihasilkan berupa bilangan fuzzy, maka harus ditentukan suatu nilai Kripke tertentu sebagai output. Untuk memperoleh mendapatkan nilai output pada metode Mamdani, saya akan menjelaskan beberapa struktur tahapan mendapatkan output pada metode Mamdani, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Yang ketiga, komposisi aturan, di mana komposisi aturan ini dibagi lagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode max atau maksimum, metode aditif atau sum, yang terakhir adalah metode probabilistik OR. Dan yang keempat adalah penegasan atau difusifikasi. Pada penegasan atau difusifikasi dibagi menjadi 5 metode. Yang pertama metode centroid, metode bisector, metode means of maximum atau MOM, metode large of maximum atau LOM, dan terakhir metode smalls of maximum atau SOM. Contoh logika fuzzy. Di sini saya akan menjelaskan contoh logika fuzzy. Dalam contoh logika fuzzy ini saya menggunakan perhitungan metode Tsukamoto, di mana mengimplementasikan rumus Z sama dengan alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 ditambah dikali Z2 dibagi alfa 1 ditambah alfa 2. Lanjut saja menuju ke contoh logika fuzzy. Suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan tersebut terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari, dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari, dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut. Yang pertama, jika permintaan turun, maka persediaan banyak, kemudian produksi barang berkurang. Yang kedua, jika permintaan turun, maka persediaan sedikit, kemudian produksi barang berkurang. Permintaan yang ketiga, jika permintaan naik, maka persediaan banyak, kemudian produksi barang bertambah. Yang keempat, jika permintaan naik, maka persediaan sedikit, kemudian produksi barang bertambah. Yang ditanyakan adalah berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Yang pertama, ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu yang pertama permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. Ini adalah grafik 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun.
pada perhitungan ini menggunakan permintaan turun, yaitu menggunakan rumus 5000 min X dikurangi 4000. Untuk permintaan naik menggunakan rumus X min 1000 dibagi 4000. Kemudian mencari nilai keanggotaan. Untuk permintaan turun, maka 5000 dikurangi 4000 dibagi 4000 menghasilkan 0,25. Untuk permintaan naik, maka 4000 dikurangi 1000 dibagi 4000 menghasilkan 0,75. Yang kedua ada persediaan, terdiri atas dua himpunan fasi, yaitu sedikit dan banyak. Ini adalah grafik mengenai dua himpunan fasi, sedikit dan banyak. Untuk persediaan sedikit menggunakan rumus 600 min Y dibagi 500. Untuk persediaan banyak menggunakan rumus Y min 100 dibagi 500. Kemudian kita bisa mencari nilai keanggotaannya. Untuk persediaan sedikit, maka 600 dikurangi 300 dibagi 500 sama dengan 0,6. Untuk persediaan banyak sama dengan 300 dikurangi 100 dibagi 500 menghasilkan 0,4. Yang ketiga ada produksi barang, terdiri atas dua himpunan fasi, yaitu berkurang dan bertambah. Ini adalah grafik mengenai dua himpunan fasi, yaitu berkurang dan bertambah. Untuk barang berkurang menggunakan rumus 7000 min Z dibagi 5000. Untuk barang bertambah menggunakan rumus Z min 2000 dibagi 5000. Kemudian sekarang kita mencari nilai Z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min pada aplikasi fungsi implikasinya. Yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, kemudian produksi barang berkurang. Alfa predikat 1, permintaan turun irisan persediaan banyak. Min permintaan turun 4000, persediaan banyak 300. Min 0,25, 0,4 sehingga sama dengan 0,25. Kemudian melihat himpunan produksi barang berkurang. 7000 min Z dibagi 5000 sama dengan 0,25. Maka Z1 menghasilkan 5750. Yang kedua, permintaan turun dan persediaan sedikit, kemudian produksi barang berkurang. Alfa predikat 2, permintaan turun irisan persediaan sedikit. Min permintaan turun 4000, persediaan sedikit 300. Min 0,25, 0,6 sehingga menghasilkan 0,25. Kemudian melihat himpunan produksi barang berkurang. 7000 min Z dibagi 5000 sama dengan 0,25. Maka Z2 nya menghasilkan 5750. Untuk permintaan ketiga, permintaan naik dan persediaan banyak, kemudian produksi barang bertambah. Alfa predikat 3 sama dengan permintaan naik irisan persediaan banyak. Min permintaan naik 4000, persediaan banyak 300. Min 0,75, 0,4 sama dengan 0,4. Lihat himpunan produksi barang bertambah. Z min 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,4 sehingga menghasilkan Z3-nya sebesar 4000. Permintaan yang keempat, permintaan naik dan persediaan sedikit, kemudian produksi barang bertambah. Alfa predikat 4 sama dengan permintaan naik irisan persediaan banyak. Min permintaan naik 4000, persediaan sedikit 300. Min 0,75, 0,6 sehingga menghasilkan 0,6. Kemudian melihat himpunan produksi barang bertambah. Z min 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,6 sehingga Z4-nya menghasilkan 5000. Dari sini kita dapat mencari berapakah nilai Z, yaitu menggunakan rumus Z sama dengan A predikat 1 dikali Z1 ditambah predikat 2 dikali Z2 ditambah predikat 3 dikali Z3 ditambah predikat 4 dikali Z4 dibagi predikat 1 ditambah predikat 2 ditambah predikat 3 ditambah predikat 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus hasil-hasilnya, kemudian menghasilkan Z sama dengan 4983. Jadi, jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4983 kemasan. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada salah-salah kata atau kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.